berilmu tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa-penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram, mereka cari-cari dalil bagaimana caranya yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Nah, ini ulama mengkhianati Allah enggak? Khanallahu war rasul, mengkhianati Allah dan Rasul. Saya tanya, khianat enggak sama Allah? Khianat enggak? Yang keras khianat enggak? Berarti apa? Ulama apa itu? Anjing. Bukan, lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Ada capres, dua-duanya bangsat. Tiga-tiganya bangsat. Empat-empatnya bangsat. Saya tanya, jawab yang keras, pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Salah. Pilih. Kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang nanti jadi presidennya yang paling banyak kebangsatannya. Ingat, saudara-saudara, suara-suara kalian yang menentukan nasib ke depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Bahar bin Smith. Di dalam video tersebut Bahar bin Smith bikin provokasi lagi di tengah-tengah masyarakat, di depan para jamaahnya, di depan para pengikutnya terkait Pilpres tahun 2024. Bahkan Bahar bin Smith mengatakan di dalam video tersebut, kalau ada orang berilmu dekat dengan penguasa, mengikuti kemauan para penguasa, mencari-cari dalil, ya, mencari-cari dalil, yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan, itu ulama jing. Nanti kita tanggapi, ya. Nah, beberapa bulan yang lalu Bahar bin Smith pernah mengatakan bahwa dia sudah tidak mau peduli lagi soal Pilpres tahun 2024. Ya, dia mengatakan seperti itu. Bahkan dia mengatakan ingin golput waktu itu. Nah, hari ini kenyataannya dia sibuk kampanye, ingin memenangkan suatu calon yang katanya hasil ijtima ulama. Namun itu semua tidak masalah bagi saya, tapi jangan bikin provokasi. Nah, kita tonton dulu videonya seperti apa, nanti saya akan menanggapinya, ya. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Beb masih percaya politik? Anak kan udah bilang berkali-kali 2024 anak nggak peduli siapapun presidennya, anak nggak mau, anak golput, anak nggak mau pilih siapapun menjadi presiden, bodo amat. Karena anak cukup dikhianati dan anak paling benci khianat. Bagi anak yang paling malu itu kesetiaan. Berilmu tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa-penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram, mereka cari-cari dalil bagaimana caranya yang haram jadi halal, yang halal jadi haram,
yang haram jadi halal. Nah, ini ulama mengkhianati Allah nggak? Khanallah wa Rasul, mengkhianati Allah dan Rasul. Saya tanya, khianat nggak sama Allah? Khianat nggak? Yang keras khianat nggak? Berarti apa? Ulama apa itu? Anjing. Bukan, lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Syarrad dabbah, itu makhluk terburuk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikuti ulama yang lurus, ikuti ulama yang istiqomah. Kemarin kita habis ijtima ulama. Dalam ijtima ulama itu ada ahlul halli wal adli. Intinya mereka adalah orang-orang yang bisa mengangkat pemimpin, ya, dan bisa juga menurunkan pemimpin. Siapa yang pantas dan siapa yang tidak, mereka yang menentukan. Kalau dalam fikih Islam, ahlul halli wal adli itu hukum ada ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, baru berkumpul para sahabat yang disebut sebagai ahlul halli wal adli. Nah, saudara-saudara, kalau ada dua pilihan baik, saya mau tanya, dua pilihan baik, tiga pilihan baik, empat pilihan baik, dua capres baik, tiga capres baik, empat capres baik, semuanya baik, kalian bakal pilih yang mana? Hah? Satu. Kok digoblokin orang, nanya apa jawabnya? Baik, saya jawab. Para ahlul halli wal adli, kalau ada dua pilihan yang baik, tiga pilihan yang baik, empat pilihan yang baik, maka mereka akan memilih yang paling baik. Paham? Yang paling baik untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Itulah tugas ahlul halli wal adli. Nah, sekarang kebalikannya, ada capres, dua-duanya bangsat, tiga-tiganya bangsat, empat-empatnya bangsat. Saya tanya, jawab yang keras, pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Salah. Pilih. Kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang nanti jadi presidennya yang paling banyak kebangsatannya. Bener nggak? Bener nggak? Berarti mau ada pilihan baik, mau ada pilihan buruk, tetap harus itu udah tugas ahlul halli wal adli. Nanti ditetapkan oleh ijtima ulama, para ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus. Beliau yang menentukan siapa yang harus kalian pilih nanti, dan kalian mungkin sudah tahu itu siapa, saudara-saudara. Karenanya saya tanya sekali lagi, semua yang hadir di sini, ingat saudara-saudara, suara-suara kalian yang menentukan nasib ke depan Indonesia, baik buruknya bangsa, bagus atau rusaknya bangsa. Besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang makmur, damai, adil, sejahtera, atau negara yang rusak, hancur, celaka. Itu tergantung suara-suara dan pilihan kalian dalam memilih presiden nanti pada tahun 2024 besok. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith di dalam video tersebut. Jelas sekali ya. Bahar bin Smith dulu mengatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi soal Pilpres tahun 2024. Katanya dia mau golput. Namun akhir-akhir ini saya melihat dia sibuk kampanye di media sosial, ya. Di YouTube terutama saya melihat video Bahar bin Smith ini, bahkan dia membuat provokasi di tengah-tengah masyarakat, di depan para jamaahnya, para pengikutnya, untuk memenangkan suatu calon yang mereka usung, yang katanya hasil ijtima ulama. Namun itu tidak masalah bagi saya, ya. Mau dia mendukung siapa, itu hak dia, ya. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan orang, ya, pendapat orang. Namun jangan membuat provokasi, ya, jangan membuat provokasi. Bahkan Bahar bin Smith di dalam video tersebut mengatakan bahwasanya kalau ada orang-orang berilmu dekat dengan penguasa, mengikuti kemauan para penguasa, di mana mencari-cari dalil, ya, yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan, ya, itu ulama jing, kata Bahar bin Smith di dalam video tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri, ya. Kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, ya, masalah pilihan, beda pilihan itu hal yang biasa. Hal yang biasa, ya. Kenapa?
Karena Pilpres tahun 2024 ini ajang demokrasi, pemilihan pemimpin, pemilihan presiden, bukan perang. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith beberapa minggu yang lalu, yang katanya siap perang, siap ditembak, siap hancur, siap lebur, ini itu segala macam. Jadi seperti itu. Masalah Bahar Smith mau mendukung hasil ijtima ulama, mau memenangkan Capres 01, silahkan, tidak masalah. Tapi tolong jangan membuat provokasi, ya, apalagi di tengah-tengah masyarakat, apalagi membuat provokasi ingin melawan pemerintahan yang sah, ya. Kalau andai nanti Capres yang kalian dukung itu kalah misalnya, apakah kalian bilang curang, ingin melakukan perlawanan, ingin mengerahkan massa, ingin menggugat ini itu segala macam? Ya, saya harap jangan. Siapapun Capres yang terpilih nanti di tahun 2024, itulah presiden kita, itulah calon pemimpin kita yang harus kita hormati, ya. Jangan seperti yang dulu-dulu melakukan perlawanan, katanya curang ini itu segala macam. Nggak benar itu, tidak benar, ya. Pilpres yang paling terpanas dalam sejarah pada tahun 2019 waktu itu, wow, mengerikan sekali, panas sekali, dimana dalam satu rumah ada yang sambil main golok. Kenapa? Karena beda pilihan, beda dukungan. Dalam satu rumah abang dengan adik beda pilihan, itu sudah main golok waktu itu, ya. Bahkan demo di mana-mana ini itu segala macam, ya. Jadi seperti itu. Kalau ingin mendukung seseorang silahkan, tapi jangan fanatik buta, ya, jangan fanatik buta, ya, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kebenaran dan kesalahan. Itu kemarin sempat viral sebuah video dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, namanya Pak Zulkifli Hasan, ya. Beliau juga merupakan Menteri Perdagangan, di mana di dalam sebuah video saya melihat beliau melecehkan sholat, ya, dalam pidatonya di acara Rakernas kalau tidak salah. Maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu, ya? Itu. Ya Pak Yai, ya. Kalau menurut sini enggak, ya. Ya, mudah-mudahan beliau mau mengklarifikasi, ingin menjelaskan apa maksud dan makna dari ucapan beliau tentang hal itu. Kalau masalah, oh itu bercanda, ini itu dan segala macam, itu tidak pantas. Kalau bercanda seperti itu, dan kalau memang benar ada seperti apa yang beliau sampaikan, seperti apa yang beliau katakan, tolong itu dibuktikan di mana, di daerah mana, ya, ada orang-orang seperti itu, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan ada klarifikasi segera dari Pak Zulkifli Hasan terkait masalah itu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita lawan propaganda, fitnah dan adu domba, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.